Sobat Tani Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan saya di channel Muda Lembang Bertani. Oke, pada kesempatan kali ini video yang akan kita sampaikan lagi-lagi perkembangan luar biasa seputar tanaman brokoli kita yang populasinya kali ini lagi-lagi 3.500 dan alhamdulillah sudah memasuki usia yang ke-20 hari. Dan ini merupakan penanaman musim brokoli yang kedua ya, yang kedua dari tanaman atau lahan kebun yang ada di sebelah kanan saung. Adapun bibit yang kita gunakan masih tetap bibit bejo. Di antara kualitas yang dimilikinya itu luar biasa, dia tahan terhadap perubahan cuaca dan warna hijau dari hasil panennya itu sangat menggiurkan. Dan tentunya dengan perawatan dan perlakuan yang maksimal, nanti bobot tanaman brokolinya itu per pohonnya itu, per pokok pohonnya itu kadang mencapai satu pohon atau satu tangkai utama itu 1 kilo, atau paling-paling ya 1 kilo itu kadang bobotnya itu isi 2, malah kadang pernah 3 kilo bobotnya isi 2. Nah, adapun perkembangannya sejauh ini teman-teman bisa saksikan sendiri ya pada video ini, dan terlihat insya Allah mungkin ya bekas ikhtiar kita sejak 1 HST, 6 HST dan 12 HST kemarin. Alhamdulillah terlihat sekali tanaman brokolinya itu subur, bahkan beberapa pohon itu mulai memunculkan tunas atau sirung, yang mana sirung ini nanti biasanya menjadi penunjang untuk panen-panen yang berkelanjutan. Sebagaimana di musim brokoli sebelumnya, yaitu yang ditanam di lahan kiri saung, alhamdulillah kita untuk panen itu mencapai 38 kali. Itu pun ketika sudah sampai 38, seharusnya jika dilakukan terus pengocoran itu bisa terus menumbuhkan sayur, terus menumbuhkan tunas. Karena di angka panen yang ke-35 itu kemarin harga mulai turun, tampaknya hasil panen dengan apa yang dikeluarkan untuk pengocoran mulai kurang seimbang atau kurang worth it. Akhirnya kita perbarui tempat tanamnya dengan diberikan perawatan khusus untuk kemudian nanti kita tanami bibit bejo lagi atau brokoli bejo lagi, yang mana insya Allah 2 atau 3 hari ke depan kita sudah akan mulai menabur lagi. Adapun metode tanamnya entah tumpang sari atau single, mungkin nanti teman-teman bisa saksikan di video-video channel YouTube ini. Lalu apa kemudian kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Selengkapnya teman-teman bisa saksikan setelah yang satu ini. Untuk itu pantengin terus, dan bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Nah, sobat tani muda, sebab di awal video tadi sempat disinggung ya tentang brokoli yang sudah mulai memunculkan sirung atau tunas. Nah, ini dia salah satu obat atau ya pupuk ya yang kita gunakan sebagai ikhtiar supaya brokolinya itu terus menumbuhkan sirung, yang mana pupuk Super Gib ini memiliki kandungan giberalin asid. Ini wajib setiap pengocoran ya, baik fase vegetatif maupun fase generatif. Adapun pupuk-pupuk lainnya itu biasanya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan tanaman dan sesuai dengan cuaca yang dihadapi oleh tanaman. Nah, sedangkan untuk usia 20 HST ini, di antara pupuk-pupuk pokok yang dibutuhkan untuk tanaman brokoli kita ini adalah yang pertama, dia harus ada unsur kalsinit dalam 1 kali pengocoran. Yang mana unsur kalsinit ini terpadu atau merupakan campuran pupuk yang memiliki kandungan bahan aktif nitrogen sebanyak 15,5% dan kalsium oksida atau CaO 26%. Yang nanti manfaatnya adalah untuk
membantu meningkatkan perakaran. Jadi di antara pengaruh yang dibawakan oleh kalsinit atau kalsium nitrat ini adalah gondrongnya akar-akar pada brokoli. Artinya semakin subur tanaman brokoli dan semakin bagus pula nanti penyerapan nutrisi, sehingga nanti bisa membooster setiap bunga brokolinya menjadi bunga brokoli yang lebih berkualitas dan tentunya bobot yang maksimal. Adapun yang ketiga, yaitu salah satu unsur wajibnya adalah NPK 1616. Sebagaimana sudah umum digunakan ya, NPK ini gunanya untuk memberikan nutrisi secara natrium, fosfor, dan kalium yang nanti berfungsi untuk sama ya, meningkatkan perakaran, kemudian menguatkan batang serta memberikan kesuburan pada daun dan memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan yang ketiga atau yang keempat ya, itu kita menggunakan urea mestak. Nah, urea mestak inilah salah satu pupuk yang nanti unsur hara yang dimilikinya itu atau kandungan yang dimilikinya itu nanti dia membantu meningkatkan kualitas hasil panen, sehingga nanti si brokolinya itu dia bisa lebih hijau ya, tentunya dengan warna hijau yang segar. Tentunya harga pasar juga biasanya lebih memikat dan menggiurkan. Oh ya, satu lagi lupa saya kasih tahu, di antara salah satu manfaat kalsium nitrat ini adalah juga memberikan efek ketahanan terhadap hasil panen, sehingga nanti hasil panen bisa tahan lebih lama dari 2 sampai 3 hari, atau mungkin bisa saja lebih, tergantung bagaimana nanti penyimpanan dan perawatan ketika sudah tiba di gudang. Nah, adapun terkait dosis yang digunakan ya untuk tanaman yang baru 20 hari itu brokoli, yang dibutuhkan kita biasanya menggunakan takaran drum ya. Takaran drum yang bobotnya itu 200 liter air. Nah, diantara yang dibutuhkannya itu adalah pertama dia kalsium nitrat sebanyak 2 kilo ya. Kemudian urea mestaknya 1 kilo, NPK 1 kilo, dan 1 bungkus giberalin asid ya, yang nanti sebagai ZPT menumbuhkan tunas serta memberikan nutrisi kepada pokok utama tanaman. Nah, kesemuanya kita larutkan di dalam ember dulu ya. Dipastikan semuanya memang larut di dalam ember dulu, sehingga nanti ketika disatukan di dalam drum itu tidak mengkristal gitu ya, biar si pupuknya itu benar-benar larut. Nah, kemudian jika sudah beres dilarutkan dalam 1 ember air, selanjutnya kita tinggal isi penuh tangki takaran 200 liter ini dengan air, untuk kemudian nanti di setiap kali pengocorannya itu kita masukkan ke dalam jerigen khusus untuk ngocor ya, yang mana setiap mengisi 1 kali jerigen itu menghabiskan 20 liter air. Sobat tani muda, alhamdulillah pengocorannya sudah kelar dan masing-masing tanaman sudah kebagian sekitar 50 sampai 100 mili pupuk kocoran. Dan alhamdulillah dari 3.000 sampai 3.500 tanaman kita ini menghabiskan pupuk kocoran kurang dari 1 drum. Ya, sekitar 8 sampai 9 pompa kocoran yang bobotnya 15 sampai 20 mili. Tinggal tahap berikutnya yaitu pengocoran yang ke-5 untuk masih pada fase
vegetatif. Apa aja kemudian kocoran yang akan kita berikan di usia tersebut nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Adapun biasanya sebelum dilakukan pengocoran berikutnya, jarak 2-3 hari setelah pengocoran ini akan dilakukan penyepraian kembali untuk mencegah serangan ulat, terjadi serangan penyakit bercak kering atau bercak kuning pada daun, serta menyuburkan seluruh unsur tanaman melalui melalui penyemprotan pupuk atau obat makro dan mikro yang isi kandungan obatnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, lalu share. Nah, bagi yang komennya suka tenggelam, teman-teman boleh banget chat secara privat, baik mau tanya-tanya, mau komentar, atau bahkan mungkin konsultasi sekalian. Teman-teman bisa hubungi akun-akun medsos yang ada di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Salam muda lemang bertani, salam petani muda mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.